Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Bangsa Aglonema. Nah, kali ini saya akan share lagi nih teman-teman. Di depan saya ini adalah bonggolan dan pucukan Aglonema Donna Carmen, tapi bukan Aglonema Donna Carmen Santi ya teman-teman. Ini adalah Aglonema Donna Carmen biasa yang saya tanam menggunakan full kokopit. Ini adalah cacahan batang ya teman-teman, dan saya menaruhnya di samping rumah. Jadi ini di area luar kandang Aglonema saya. Langsung saja kita bawa ke kandang dan kita bongkar sambil melihat perkembangan akarnya. Dan kita taruh bawah dulu ya teman-teman, agar nanti lebih jelas saat review. Jadi saya mau mengambil lagi yang 2 polybag. Nah, mohon maaf ya teman-teman, kita reviewnya untuk akarnya di luar kandang Aglonema karena di dalam kandang itu gelap ya, jadi gambarnya kurang jelas. Dan mohon bantuannya atau dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nah, bonggolan Aglonema Donna Carmen ini tadinya adalah Aglonema yang rumpun. Jadi Aglonema rumpun ini saya potong-potong atau saya cacah-cacah batangnya, kemudian saya tanam menggunakan full kokopit. Jadi media tanam ini adalah full kokopit ya teman-teman. Terus untuk penempatannya saya sengaja taruh di luar kandang Aglonema karena kandang saya penuh sih. Jadi saya taruh di luar kandang Aglonema, malah seperti ini hasilnya, lumayan membuahkan hasil. Terus kita lanjut ya teman-teman, kita cabutin yang sudah berdaun, karena kalau kita membongkar semuanya itu yang belum ada tunasnya itu kasihan, jadi pertumbuhannya itu lebih melambat lagi. Jadi kita cabutin yang sudah berdaun, karena kalau bonggol Aglonema yang belum berdaun atau bonggol Aglonema yang sudah mempunyai akar juga, itu kalau kita cabut dari medianya itu bisa memperhambat perkembangan. Dan itu juga tergantung dari kondisi bonggolan tersebut. Jika memang bonggolan tersebut itu tidak muncul tunas, kita juga bisa membongkarnya untuk mengecek apakah bonggol tersebut itu busuk ataupun tidak. Nah, untuk usia bonggolan ini itu sudah sekitar 2 bulanan lebih ya teman-teman. Karena ini adalah cacahan batang, jadi otomatis itu saya pas menanam cacahan batang itu tidak ada akarnya. Dan selama 2 bulan lebih ini akarnya sudah seperti ini, menggunakan media tanam full kokopit yang saya taruh di luar kandang Aglonema. Jadi ini kehujanan ya teman-teman, kehujanan dan juga kepanasan, tapi tidak terlalu panas karena masih di pinggiran rumah. Kemudian kita cek yang potong pucuk ya teman-teman, cek akarnya yang potong pucuk. Dan di sini saya untuk pucukannya itu saya gunting daunnya. Kita coba cek akarnya. Jadi seperti ini teman-teman akarnya.
Nah, seperti inilah teman-teman setelah saya cuci untuk bonggolnya, kemudian pucukannya juga, potongan pucuk. Dan ini adalah cacahan batang ya teman-teman. Jadi tadinya itu tidak membawa akar dan ini masih belum muncul tunas, baru kelihatan tunasnya yang satu. Kemudian yang ini itu sudah muncul tunas seperti ini selama 2 bulan lebih. Jadi ini bagian tengah. Untuk yang pertama itu bagian tengah juga. Kalau yang ini itu bagian paling bawah. Jadi ini adalah bagian batang yang paling bawah. Karena bonggolannya itu, bonggolan yang ada akarnya itu sudah saya tanam sendiri. Kemudian ini adalah pucukannya seperti ini. Akarnya sudah lebat. Karena kemungkinan pucukan itu sudah mempunyai daun dan daun itu bisa berfotosintesis, jadi akarnya itu lebih panjang-panjang dan juga lebih banyak ya teman-teman. Dan untuk kesimpulan saya di sini, menanam cacahan batang yang tanpa membawa akar dengan media tanam full kokopit seperti ini itu sangat berhasil ya teman-teman, dan hasilnya juga memuaskan. Cuman karena mungkin ini menanam cacahan batang yang tanpa membawa akar itu beda dengan menanam bonggol yang membawa akar. Karena menurut saya pribadi, kalau bonggol yang membawa akar itu lebih cepat bertunas ketimbang cacahan batang. Dan cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like video ini, dan yang belum subscribe channel ini. Kemudian jika ada saran dan kritik bisa di kolom komentar. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aglonema Indonesia dan selalu semangat beraglonema.